Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Informasi pertama datang dari internasional, di mana Rusia dilaporkan telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia VKS di Biak, Papua. Hal ini disampaikan oleh media pertahanan Janes. Dalam laporan itu, sumber dari pemerintah Indonesia menyebut permintaan itu diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Syafri Samsudin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaiseipo, Biak. Dalam permintaan tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai jumlah pesawat atau jenis pesawat yang akan ditempatkan oleh VKS di Biak Numfor. Namun Janes memahami selama beberapa tahun terakhir VKS telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk mendaratkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut Il-76 di Pangkalan Udara yang sama. Menanggapi isu ini, juru bicara Kementerian Pertahanan Freyga Wenas menyebutkan bahwa laporan ini keliru dan tidak ada rencana atau wacana penempatan armada VKS ini. Masih dari mancanegara, ekonomi China perkasa mengalahkan perkiraan yakni tumbuh 5,4% secara tahunan di kuartal pertama 2025. Tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuat eksportir bergegas mengeluarkan barang dari gerbang pabrik di China sebelum bea masuk baru pamansan berlaku menjadi penyebab. Ya, salah satu penyokong utamanya adalah ledakan ekspor menjelang pemberlakuan tarif tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ekspor China melonjak lebih dari 12% pada Maret dan naik hampir 6% sepanjang triwulan pertama. Perusahaan-perusahaan berlari mengirim barang sebelum tarif baru Amerika Serikat yang bisa mencapai 145% resmi diberlakukan. Namun di balik angka tinggi ini, pemulihan ekonomi China masih rentan. Sektor properti yang melemah serta kejelasan kebijakan dagang Trump yang terus berubah membuat ekonomi pun menjadi waspada. UBS memperkirakan ekspor China ke Amerika Serikat bisa turun 2/3 akibat tarif dan memangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini menjadi 3,4%. Sebagai balasan, China telah meningkatkan subsidi untuk mendorong permintaan domestik termasuk sektor otomotif dan perumahan. Masih dari Asia, gempa dengan magnitudo 5,6 mengguncang Filipina Selatan Rabu 16 April waktu setempat. Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS melaporkan gempa memiliki kedalaman 30 km dengan epicentrum sekitar 43 km barat daya kota Baitum. Menurut saksi mata, meskipun terbilang kuat, namun gempa tidak berlangsung lama. Pemerintah setempat mengatakan kepada AFP bahwa indikasi awal menunjukkan gempa tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan. USGS juga tak menyebut kerusakan dan juga korban. Filipina terletak di sepanjang cincin api Pasifik, busur aktivitas seismik dan vulkanik yang kuat yang membentang dari Jepang hingga Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik. Sebagian besar terlalu lemah untuk dirasakan oleh manusia, tetapi gempa bumi yang kuat dan merusak terjadi secara acak tanpa teknologi yang tersedia untuk memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi. Sementara kita beralih ke informasi dalam negeri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, akhirnya buka-bukaan soal biang kerok daya beli RI yang melemah. Berbeda dengan cara pandang pemerintah, ia menegaskan bahwa pelemahan daya beli masyarakat saat ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Hal tersebut disampaikan JK dalam podcast CNBC Indonesia Cuap-Cuap Cuan yang tayang pada hari ini. JK mengingatkan daya beli masyarakat pun ia tegaskan kini tengah tertekan karena pendapatan masyarakat makin minim di tengah besarnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK serta makin terbatasnya lapangan pekerjaan. Tekanan daya beli ini, kata dia, terlihat jelas dari aktivitas di pusat perdagangan masyarakat yang mencerminkan roda ekonomi secara real, seperti di Pasar Tanah Abang hingga Pasar Senen. Mengingatkan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja diperburuk oleh efek perang dagang yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang turut berpotensi sebabkan perlambatan ekonomi dunia.
Daya beli itu berasal dari pendapatan kan? Iya. Jadi bukan daya beli dulu. Jadi berarti pendapatan menurun, Iya, Pak. sehingga daya belinya turun. Hmm. Nah, pendapatan itu berasal daripada dia punya pekerjaan. Betul. Berasal daripada kalau ada proyek-proyek pemerintah yang berjalan. Berasal daripada investasi masyarakat. Iya, betul. Nah, ini semua menurun, sehingga pendapatan masyarakat menurun, otomatis daya belinya menurun. Betul, Pak. Kan gitu. Kondisi sekarang menurun, Pak? Menurun dong. Lihat aja pasar modal dan pasar saham. Ya. Lihat aja Tanah Abang. Kita seramai dulu kan. Iya, Pak. Lalu pasar-pasar lainnya atau toko-toko di mall. Lebih banyak orang makan di mall. Iya, betul. Dibanding belanja ya, Pak? Ya. Belanja juga, tapi makan. Iya, belanja makan. Bukan belanja baju, bukan belanja. Ya. Oh, apa yang harus dilakukan tadi itu, Pak? Menciptakan lapangan kerja, menciptakan industri-industri yang memang gak gampang gitu, Pak ya. Jadi intinya di pendapatan. Jadi berikanlah pendapatan itu berasal dari lapangan kerja dan investasi.